saya hormati Bapak Ustaz yang berbahagia, sudah dari tadi sebenarnya ada di tempat. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai Ibu DWP Bulsarau dengan teman-teman DWP. Yang saya hormati seluruh jajaran staf, seluruh jajaran pejabat Paslon 4 KPH Bulsarau, koordinator penyuluh kehutanan, kepala resor dan seluruh teman-teman personil. Hari ini yang berbahagia yang telah sempat datang, mitra kelompok yang juga sempat hadir pada kesempatan ini dan berbahagia, dan seluruh undangan yang tidak sempat kita masih sempat hadir bersama-sama dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Mengawali sambutan ingin saya sampaikan Maulid hari ini dan di bulan ini termasuk provokator dari Dharma Wanita bersama pejabat struktural yang ada, dan kita rudikan bersama-sama, dan alhamdulillah hari ini bisa tercapai bahwa kita adalah KPH yang mengingat sejarah. Sampaikan sedikit sebelum Pak Ustaz menggali, Pak Ustaz menyampaikan apa sebenarnya hikmah dari Maulid, tapi pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah sunnatullah. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat untuk manusia tetapi untuk seluruh alam. Dan alam bagian di dalamnya yang terbesar adalah bagaimana kita menjaga hutan, pohon, gunung-gunung, karena kalau pecah gunung-gunung ya berarti kiamat. Maka tugas kita adalah menjaga, dan kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menjalankan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengatakan kenapa masyarakat mari kita sama-sama untuk melaksanakan ini. Saya untuk tugas menjaga hutan ini bukan hanya tugas dari KPH, tapi tugas masyarakat, tugas mitra bagaimana melihat ini kembali ke kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil tangan masyarakat, masyarakat mengambil tangan KPH. Kalau KPH mengambil tangannya masyarakat, berarti KPH ingin membawa masyarakat ke arah kesuksesan. Kalau masyarakat mengambil tangannya KPH, maka masyarakat pun akan membawa KPH ke arah kesuksesan. Kalau kedua tangan kita saling bergandengan untuk menuju sebuah kesuksesan, saya kira tidak perlu ada polhut, dan insya Allah masyarakat sendiri. Jadi adanya kita lihat saja ini apresiasi kita, karena tadi kita sudah dibilang provokator ya. Tapi alhamdulillah provokator yang baik. Baik, untuk pertanyaan untuk ibu-ibu ya, silakan dibantu dilihat siapa yang duluan menunjukkan tangan. Ini kan Nabi sebenarnya ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Ulang tahun Pak Ustaz. Ini Yaumil Milad. Baik, mungkin bisa disebutkan tanggal salam. Yang perempuan ya, yang paling belakang. Silakan Bu. Maju ya, langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tidak dia. Ya, jadi pertanyaannya Ibu, siapa nama mertua Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Ada yang angkat tangan? Tapi kayaknya banyak itu Kan Pak KPH. Tapi
Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita bisa membawa berkah, manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk KKPH. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh Bapak Ibu, di hadapan Pak Kepala UPT ini begitu banyak hidangan. Maka boleh jadi dengan asbab itu dia mengatakan ini mau dipakrikukan, mau diparampasan kalau bahasa ini akan habis. Jadi kalau gara-gara ini kita mengucapkan alhamdulillah, maka begitu dia selesai, dia habis dimakan dan seterusnya selesai. Jadi kenapa dikatakan alhamdulillah lebih jauh lebih mulia daripada dunia dan isinya, dari pahalanya. Jadi semakin kita menikmati akan mengantuk karena ini waktu-waktu istirahat. Dan Pak siapa namanya yang panggil ke sini ya, saya mohon maaf, saya kalau Bapak Ibu menunggu bilang kapan ini Pak Ustadz nak kasih ketawa ini. Tapi saya bukan orang stay. Waktu 2 menit silahkan ketawa Pak, ketawa maki karena itu nama saya sudah dicoret, maka dibocorkan oleh dakwah bahwasanya tidak ada nama. Jadi itu pencerahan. Insyaallah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini yang paling pertama tadi, tolong selama kegiatan ini yang diperbanyak adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita sempurnakan salam sholawat kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi 2 disuruhkan oleh Allah. Yang pertama beri salam, yang kedua bersolawat. Jadi salamnya assalamu alaika ya Rasulullah, sholawatnya tergantung kebiasaan tak. Setinggi-tinggi derajatnya sholawat Bapak Ibu, sholawat yang kita baca dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling tertinggi. Baru sholawat-sholawat yang dibawanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cuma tambah-tambah sedikit ilmunya ulama tak. Setiap bersolawat diikuti doa. Jadi ibu tadi sudah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ibu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu berdoa Ki. Ya Allah, jangan hanya Engkau kumpulkan kami di terasnya KPH Sarau, tapi kumpulkan kami kembali ya Allah di Jannatul Firdaus. Di tengah-tengah kami ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat salawat Ibu. Setiap bermajelis, sebentar pulang kantor ada suami, ada istri, anak-anak, assalamualaikum, baca doa masuk rumah, jangan mau duduk sebelum mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berdoa ya Allah, jangan hanya Engkau kumpulkan kami bersama suami dan anak-anak kami di rumah sederhana ini, kumpulkan kami kembali ya Allah di dalam surga. Bagi Ibu, tapi Pak Ustaz, saya ini tipe istri yang malas doakan suami masuk surga. Saya bilang, sadista itu. Dia bilang ini, tolong ini. Dia bilang, kasih saja. Saya bilang, apa maksudnya Ibu? Semua Ustadz mengatakan, kalau seorang laki-laki masuk surga, maka dilayani oleh 70 bidadari. Nah ini yang saya tidak terima Ustaz. Ini yang saya. Nah ini suamiku honorer. Saya memang istrinya. Sekarang dia kepala bidang, kepala seksi, dia kepalanya kepala. Tega-teganya itu kalau meninggal di masuk surga, bukan saya dampingi. Ini kurang keikhlasan, makanya saya paling malas doakan suamiku masuk surga. Auzubillahi min dzalik.
Tapi ini Pak Kepala, siapa tahu ada di sini ibu yang begitu tipenya, kasih ada nih. Tidak ada. Iya, jadi itu jelas ibu, jelas ibu. Yang ada ini hanya di UPT KPH Buluroge di Sarawak, tidak ada. Siapa yang di Buluroge? Ya, ya. Jadi itu sudah pasti. Kenapa? Karena ada jaminannya di surat Al-Waqiah. Jadi kalau laki-laki masuk surga, insya Allah salah satu layanan terbaiknya dilayani oleh bidadari. Masuk neraka, maka polisi kehutanan tahu persis yang layani itu bidadari. Jadi betul ibu, betul. Cuma derajatnya ibu dengan bidadari tidak bisa dibandingkan ibu, tidak bisa. Jadi nanti bidadari 70. Tapi yang paling pertama namanya adalah ketua DPW bidadari. Itu. Jadi bidadari itu ada ketuanya. Ketuanya itu ibu. Bosnya ibu yang bosnya. Kenapa? Karena bidadari tidak pernah mengandung. Bidadari tidak pernah melahirkan. Bidadari tidak pernah merawat, membesarkan anak-anak, melayani suaminya dengan itu. Tidak pernah. Jadi makanya ulama mengatakan jauh lebih mulia ibu yang soleh-soleha dibandingkan dengan seorang bidadari derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami kodok dua ji. Satu, ikhlasnya orang tuanya. Makanya ke suami kita sebelum ke kantor kita doakan aku dong, maukah ke kantor? Kenapa aku diijabah oleh Allah? Pak, jangan. Itu andalan tak. Andalan yang kedua adalah doa istri. Ulama mengatakan 3 kali istri mendoakan suaminya, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bu, kalau pergi di suami kita sholat duha mati. Iya, insya Allah sudah di sholat itu buka sajadah, tumpukan uang di bawahnya. Iya, iya. Itu suami yang secepatnya. Iya, ya, yang jomblo di luar garis dulu. Yang bisa menemaninya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bahagian dari menjaga dan menghargai orang yang di dalam Al-Quran dikatakan tidak hanya fakir miskin dan seterusnya, tetapi satu-satunya itu adalah janda-janda muda yang perlu kita rawat dan jaga. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Seperti itu. Jadi yang kedua ibu, insya Allah yang kedua adalah kita merupakan umatnya Rasulullah yang bangga dengan sholawat. Bangga dengan sholawat. Kalau kemarin pimpinan dan staf UPT KPH Bulu Sarawak tanpa diketahui oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Junan Eshud IPM, tanpa diketahui dan Bapak Ibu, ternyata yang pertama aminkan itu doa adalah malaikat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak pusing dengan diriku karena yang doakan saya adalah malaikat. Ya Allah, Anwar. Jadi bersalawat itu jangan selalu mau ditukar dengan dunia, tapi biarkanlah salawat itu dianggap bagian dari ibadah. Nanti kita nikmati di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah ini oleh-oleh kita hari ini, yakni akan muncul nanti kepala UPT dan stafnya, orang-orang yang insya Allah setiap saat bangga bersolawat. Saya tantang diri saya dan jamaah sekalian, jangan dulu pernah puas kala jengkingnya cambah, kala jengking Arab. Itu sadis akan diceritakan wajah kepada nabinya, nabi menantunya sendiri, dia tidak ceritakan padahal dia sudah pucat pasi. Kenapa? Karena kena racunnya. Maka dia tahan itu sampai nabi tertidur di pahanya. Ternyata mertuanya dibilang tidak, ini tanganku bengkai nagigit kala jengking. Nabi bilang kenapa tidak ngomong dari tadi bahasanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup Pak. Turun di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabba, celakalah Abu Lahab. Bayangkan masih hidup ini orangnya.
Jadi sama saya masih hidup, turun nih ayat yang mengatakan saya pasti masuk neraka. Saking luar biasanya ini perbuatannya Abu Lahab. Nah, apa yang terjadi? Itu di waktunya meninggal Abdullah. Siapa Abdullah, Bapak Ibu? Iya, bapaknya Nabi. Jangan teman main futsal tak. Orang tua Aminah. Siapa Aminah, Bapak Ibu? Iya, Ibu Rasul sampai datang lagi maulid berikutnya. Jadi apa cirinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Allazina yatluna kitab Allah. Sudah dibuktikan oleh Pak Kasih mendatangkan barokah 3 cirinya. Ini hikmah berikutnya di balik maulid Rasul. Yang pertama, yatluna kitab Allah. Selalu ada waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Ini Pak Kasih sudah memberikan contoh. Mudah-mudahan kita ini di atasnya beliau, di bawahnya beliau, mengikuti jejaknya, bangga bersama dengan Al-Quran. Begitu kita masuk di ruangannya, yang paling di atas di mejanya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena tidak enak dia rasakan. Dan inilah yang disebut dengan kenikmatan beribadah. Tapi Bapak Ibu, apa yang kita bilang kalau di depan tas sekarang, bayangkan kita tidak langsung baca. Jadi satu, yang pertama kita baca. Yang kedua adalah wa aqamas sholat. Ya, wa aqamas sholat. Pekerjaan yang berkah itu tanpa mudah melakukan. Jadi kalau tanpa gampang kerjaan, merasa kita baik, tanpa susah sholat, yakin. Kali itu minimal kita kalau guru takkan bilang minimal 3 kali. Nah, ternyata ditanya itu guru tak, jawabannya begini. Kenapa 3 kali dia karena khawatir di sholatnya, maka dia lupa ini. Dia diingat kalau sholat, nah ingat semua. Apa contohnya Ibu yang perlu diingat kalau sholat nih? Misalnya berapa rakaatnya? Ada tahu sudah sholat subuh, bertanya 3 rakaat ini, 4 rakaat ini. Nah, itu dihukum Pak Bu. Siapa yang lupa rakaat, ada hubungannya dengan surga neraka. Hubungannya ini dengan perut. Ini yang bermasalah ini. Berubah. Di kehutanan saya tidak menerus tanah. Nah, itu saya buktikan bahwa ini benar-benar polisi kehutanan yang soleh-soleh. Ya. Sekarang seandainya tahun depan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma nasim ahwalana wa hassin af'alana wa hallisna min alamil faqr wa zulli wa zimna min al-bala'i wal waba'i wat ta'un. Allahumma yassir lana al-ittisama fi jamil umur hassin uradana bil khair. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, Engkau telah menjadi saksi kami berkumpul di majelis ini ya Allah, maka anugerahkanlah dan ajari kami ya Allah mencintaimu, dan ajari kami mencintai Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang di dalamnya memuliakanmu, membanggakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah petunjuk kemudahan untuk menjadikan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik dalam kehidupan kami. Yang dalam keadaan kurang sehat, sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya, jadikanlah asbab hidayah beribadah kepadamu ya Allah. Boleh jadi di antara kami ada yang tidak lapang hatinya ya Allah, alam nasrah laka sadrak, yang bisa melapangkan hanya Engkau ya, dari kesempitan memahami ilmu agamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami akan menyaksikan diri kami mendapatkan ilmu agamamu, tapi kami yakin yang Engkau pertanyakan ya Allah, ilmu yang kami dapat ini kami sudah amalkan apa tidak. Maka berilah kemudahan ya Allah dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah kami dapatkan untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah.
Allahumma ya Allah, kami yakin diri ini penuh dengan dosa dan kemaksiatan, namun kami yakin ya Allah pengampunan-Mu seluas dosa dan kemaksiatan yang kami kerjakan, maka ampunkan diri kami ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dari sini, Ki. Ada di balik. Aku rasa ketawa. Ada yang
Assalamualaikum.